Kejadian yang menghebohkan baru saja terjadi seusai pembacaan putusan SYL di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Kamis kemarin. Kejadian kekerasan itu bermula saat awak media dan pendukung SYL memadati ruang persidangan. Namun di saat pembacaan putusan tengah berlangsung, terjadi dorong-dorongan antara pendukung SYL dengan wartawan yang tengah bertugas di lapangan. Lebih lanjut, peristiwa dorong-dorongan tersebut pun kembali berlanjut dan membuat rusaknya pagar pembatas yang ada dalam ruang sidang. Meskipun telah dilerai oleh pihak kepolisian, kericuhan lain pun kembali tak terhindarkan saat awak media sudah berada di posisi untuk mewawancarai SYL. Lantas seperti apa ketegangan yang terjadi pada saat itu? Dan seperti apa pula reaksi tim kuasa hukum SYL menyikapi adanya kejadian tersebut? Wartawan vs pembela koruptor. Mungkin karena kita pengalaman kayaknya, jadi mungkin nanti kalau jiwa-jiwa muda nih apa saja yang ngomong. Mungkin mereka juga punya niat baik, ingin agar Pak SYL juga terlindungi, jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang kemudian ya iseng. Tapi kan apapun itu, ternyata dia berujung pada ada insiden itu. Menurut kami mengutuk keras tindakan seperti itu. Dan saya kira itu adalah pertama dan terakhir yang mesti harus terjadi kepada teman-teman media. Karena teman-teman media itu amat sangat luar biasa. Mereka dilindungi oleh konstitusi, dan karena kalau tanpa media, kita bayangkan di publik ini seperti apa. Selain sebagai social control, sebagai ya media memberikan edukasi, memberikan hiburan, terus kemudian mereka harus diperlakukan seperti itu. Ya saya kira ini yang masih harus ada ketegasan dari para pengambil kebijakan, terus semua para penegak hukum, agar jangan sampai kejadian seperti ini akan terulang lagi di masa yang akan datang. Soal pro kontra itu soal biasa. Tapi seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwa sebetulnya ekspektasi kami itu bebas sebenarnya. Bebas loh beliau itu. Ya kalau kita mau jujur ya, kalau bicara dari hati nurani dan mencoba untuk melihat secara objektif fakta-fakta persidangan yang ada. Nah sehingga gimana ya? Sepertinya ada kekhawatiran, ada ketakutan yang cukup dalam dari pihak-pihak tertentu terkait dengan hukuman terhadap Pak SYL itu sendiri. Menurut hemat kami itu sesuatu yang di luar nalar kami sebenarnya ya. Tapi ya mau gimana lagi? Dan menurut kami itu adalah berat. Itu adalah suatu putusan yang sangat berat, yang bagi kami itu cukup fenomenal karena hampir nyaris mengabaikan fakta-fakta persidangan yang ada. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang menjadi putusan Majelis Hakim di peradilan ini, saya menghargai sepenuhnya sebagai orang yang patuh pada aturan dan hukum. Saya menghargai apa yang menjadi kesimpulan dari Majelis Hakim dari proses persidangan yang cukup panjang ini. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan bahwa apa yang terjadi hari ini bagi saya, ini bagian dari konsekuensi jabatan saya. Ini adalah tanggung jawab kepemimpinan saya yang selama 3-4 tahun ini memimpin pertanian di dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan nasional. Saya sebagai manusia biasa, ini resiko leadership, ini resiko dari jabatan, dari sebuah diskresi dan kebijakan yang saya ambil. Saya akan pertanggungjawabkan itu, adik-adikku teman pers, saya akan pertanggungjawabkan ini
dan saya akan hadapi ini dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya menyampaikan terima kasih saya pada Joko Widodo selaku Presiden yang menunjuk saya sebagai menteri mengambil kebijakan-kebijakan, dan pada saat itu harga pun dapat dikendalikan seluruh Indonesia. Saya sampaikan terima kasih Pak Jokowi memberi saya kesempatan sebagai menteri. Patut diketahui sebelumnya, jika anak SYL, Redindo Syahrul, sempat menyerahkan mobil mewah Toyota Velfire berwarna putih. Melalui kuasa hukumnya, Redindo menyebut jika mobil yang diserahkan ke penyidik merupakan mobil sewaan dan bukan mobil dinas SYL. Mobil itu sendiri disewa SYL 25 juta per bulan. Namun yang menjadi pertanyaan, plat mobil Toyota Velfire yang dikembalikan anak mantan Menteri Pertanian SYL tidak sesuai dengan data yang tercatat di sistem pajak kendaraan bermotor. Sontak saja, hal tersebut mengundang banyak tanya. Kan yang sudah mengemuka di persidangan itu kan bahwa ini disewa setiap bulan 25 juta. Nah, duit dari Kementan itu kan saya kira lebih, tapi kan sudah dijelaskan peruntukannya untuk apa dan sebagainya. Ya kita hanya mau menunjukkan aja bahwa kita kooperatif, pihak keluarga juga sangat menghargai dan menghormati KPK, kemudian persidangan yang mulia ini, sehingga apa yang menjadi bukan haknya itu mesti harus dikembalikan kepada negara dalam hal ini. Makanya kenapa keluarga mau menyerahkan mobil itu karena itu. Yang jelas kaitan dengan sewa itu kan cicil itu kan dia per 25 juta ya kalau nggak salah per bulannya, dan itu berlangsung kurang lebih 10 bulan, diduga demikian. Makanya keluarga merasa penting untuk menyerahkan, karena sebetulnya kan keluarga tidak tahu itu duit asalnya dari mana. Tapi setelah kemudian dalam persidangan sudah jelas, maka untuk mendukung proses persidangan ini agar berjalan lancar dan kebenaran material itu bisa terungkap dengan baik, terang benderang, terbuka, maka merasa penting dan perlu untuk menghadirkan mobil itu. Alphard dengan Velfire itu sendiri kita tidak begitu terlalu paham, tapi yang jelas yang selalu beliau gunakan itu adalah mobil yang saat ini. Kalau untuk Pak SYL kan biasanya plat menteri ya, tapi untuk dihadirkan di sini itu menggunakan plat itu. Bukan mobil dinas, mobil keluarga yang disewa, Pak. Iya. Dukungan publik terhadap lembaga ini, dan yang paling penting adalah memperkuat jejaring dengan teman-teman media, tidak hanya yang ada di Jakarta sekarang, bahkan juga untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Mendukung tugas-tugas pemberantasan korupsi, dan ini tidak hanya lewat penyebaran informasi kepada publik gitu ya, tetapi juga lebih dari itu teman-teman sebagai media juga memberikan sebagai kontrol sosial dan juga memberikan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas KPK. Dan kami dalam hal ini lembaga KPK juga berkomitmen bahwa tidak hanya melaksanakan tugas secara profesional dan akuntabel, tapi juga ada transparansi, keterbukaan yang dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik. Nah, teman-teman, salah satu keterbukaan informasi yang kami jaga terus di KPK, salah satunya dilakukan oleh juru bicara KPK yang setiap hari mungkin bersama teman-teman bekerja, menyampaikan beberapa update tentang kinerja KPK maupun perkembangan apa saja yang terjadi dalam kerja-kerja kami, baik dalam penindakan, pencegahan maupun juga pendidikan dan juga aktivitas lain seperti koordinasi dan supervisi.